Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Amalia di program Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Bapak Indra Gunawan sebagai Kabid Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan nih teman-teman. Kita akan berbincang di sini apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu, karena banyak sekali masyarakat yang belum tahu nih apa bedanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Baik, sekarang kita ingin tahu nih Pak, membahas tentang perlindungan sosial bagi aparatur desa. Nah, pemerintah melalui Undang-Undang Instruksi Presiden lalu Permendagri sudah mengamanatkan soal hal ini kepada BPJS yang ada di kabupaten, kota di wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana nih desa menyambut program ini. Mungkin langsung sharing-sharing aja nih Pak Indra. Ya. Oke, apa program ini sedang digencarkan Pak saat ini oleh BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia? Ya, makasih Mbak. Ini luar biasa ya, terima kasih atas undangannya. Baik. Jadi BPJS ini diatur oleh Undang-Undang 24 tahun 2011, itu melahirkan 2 badan. Baik. Jadi satu undang-undang nih, tapi melahirkan 2 badan. Badan Kesehatan, Badan Ketenagakerjaan. Betul, karena lingkupnya luas sekali ya Pak, Betul. kedua tersebut. Kalau kesehatan itu, dia itu kalau dia sakit, dia kan flu, demam berdarah, jantung, itu BPJS Kesehatan yang menanggung. Betul. Dan semua keluarganya wajib ikut. Satu kakak itu diwajibkan Semua untuk ikut, satu betul. BPJS seperti itu ya. Betul. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu pekerjanya saja. Betul. Misalnya contohnya orang tuanya, lakinya atau suaminya atau istrinya yang bekerja. Iya. Nah, itu yang ikut. Jadi Berarti, tidak semuanya. Nah, Berarti kalau misalkan sudah tergabung dalam BPJS Kesehatan boleh gabung lagi Pak? Wajib. Wajib. Iya, jadi pekerjanya itu wajib. Karena di BPJS Ketenagakerjaan ada 5 program yang wajib diikutkan oleh pekerja. Apa aja tuh Pak? Jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Berarti ketika kita kehilangan pekerjaan, nggak was-was nih mau Betul. cari kemana lagi nih modal Betul. untuk usaha atau yang lainnya. Berarti ada dari BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Ya. Nah, sekedar info aja nih, untuk tahun 2024 kita jaminan kecelakaan kerja kita sudah membayarkan klaim sebanyak 78 miliar Waduh. dari 8.402 kasus. Terus untuk jaminan kematian kita sudah membayarkan 27 miliar 600. Terus untuk 1.532 kasus. Dan untuk perangkat desa itu udah 2 orang yang kita berikan santunan. Nilainya 42 juta. Itu dari Kabupaten Bekasi sendiri Ya, atau betul. dari Kabupaten Bekasi saja. Oh, baru dari kabupaten sendiri Ya. itu udah segitu banyak ya. Betul. Berarti masyarakat Indonesia ini nggak perlu khawatir kalau misalkan mau klaim atau ada sesuatu nggak ribet Ya. gitu ngurusnya ya Pak ya. Betul. Betul, Karena kita badan negara ya, Ya, yang diatur undang-undang untuk mensejahterakan pekerjanya. Betul. Jangan sampai terjadi resiko, akhirnya timbul apa? Dia mengutang, ya kan, menyusahkan tetangganya atau saudaranya, dan ini sangat bertentangan bagi undang-undang Indonesia. Oke. Terus ada jaminan hari tua, kita udah membayarkan klaim ya sebanyak 331 miliar atau 3.295 kasus. Untuk jaminan pensiun ini 481 atau 14 miliar 900. Jadi ini untuk di tahun 2024 saja. Itu udah besar sekali ya nominalnya ya, betul. dan benar-benar nggak usah khawatir karena memang udah ada buktinya kalau misalkan dengan mudah klaim, nggak harus ribet ngurus kesana kesini gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk peserta mandiri atau yang bukan penerima upah Pak, misalkan kan kalau penerima upah itu kan sudah dibayarkan ya oleh perusahaannya. Nah, kalau misalkan untuk kayak freelance gitu-gitu, itu udah banyak juga Pak pesertanya di Kabupaten Bekasi sendiri. Ya, makasih. Nah, ini saat ini hampir dari hitungan kami baru sekitar 5% terdaftar itu aktif membayarkan iuran.
Jadi dari 1.100.000 kalau nggak salah itu pekerja di Kabupaten Bekasi, baru 5% ya, sangat kecil untuk program bukan penerima upah. Oh gitu. Jadi bukan penerima upah itu seperti pedagang, petani, nelayan, terus ojek, pedagang. Nah ini kan perlu dilindungi juga dari resiko, dari waktu dia berangkat kerja, pulang kerja, atau dia di kegiatan tersebut. Mungkin di angka 5% itu karena banyak masyarakat yang belum tahu kali Betul, ya Pak. banyak belum paham. Mungkin BPJS kurang sosialisasi kah, atau memang ada program-program sosialisasi khusus untuk ke ojol, ke petani, ke bahkan IRT ini teman-teman banyak yang jualan online, banyak juga yang jualan contohnya nih di Kabupaten Bekasi banyak banget nih Pak yang jualan seblak atau jualan ini, itu belum tahu ya adanya bisa ikut kesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu untuk merangkum itu semua bagaimana Pak? Kita membentuk namanya Perisai, Penggerak Jaminan Sosial. Karena di kabupaten sendiri kita tidak banyak untuk karyawan untuk mensosialisasikan ke seluruh Kabupaten Bekasi. Makanya kita dibentuk Perisai untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah ini. Oke teman-teman, Perisai ini sangat menarik ya. Mungkin nanti kita coba ke podcast selanjutnya karena pembahasannya tuh lumayan panjang ya Pak untuk Perisai ini. Oke, selanjutnya fokus ke aparatur desa Pak. Nah ini kan sudah ada payung hukumnya gitu, berarti kan termasuk penerima upah ya Pak ya? Betul. Nah sudah berapa banyak Pak total desa yang sudah mendaftarkan aparaturnya ke BPJS Ketenagakerjaan ini? Untuk desa yang terdaftar baru 20. Baru 20 dari 179 desa. Dari 179 baru 20, belum ada 50%-nya juga ya Pak ya? Betul, dan BPD pun baru 63. Nah ini sebenarnya sayang sekali, karena jangan sampai terjadi resiko dia padahal udah dianggarkan tapi tidak diikutkan. Haknya bagi pekerja atau perangkat desa tidak diterima. Karena resiko di perangkat desa ini dia bekerja seperti 24 jam. Iya, kadang-kadang tengah malam dipanggil juga nih. Ini kan karena pengabdian perangkat desa ke masyarakat yang saya rasa yang harus dipenuhi oleh perangkat desa. Jam 12 malam diketok ada maling ya. Ini kejadian nih. Waktu ada pencurian sapi ya di daerah Jawa Timur, dia panggil perangkat desanya, ternyata malingnya lebih jago, dibacok lah. Ini resiko ini yang kita tanggung. Betul. Kalau untuk desa Pak, aparatur desa sendiri itu tercovernya tuh apa saja fasilitasnya? Untuk saat ini ya, kita harapkan bisa minimal 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Tapi untuk yang sebelumnya saya di Pacitan itu udah 4 program. Udah jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Itu di tahun 2016. Nah ini makanya nih di Kabupaten Bekasi sendiri itu ketinggalan nih. Pacitan. Karena juga baru 20 desa ya? Iya, baru 20 desa. Makanya sayang sekali, kita harapkan untuk mensejahterakan perangkat desa ini bisa diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau meliputi apa aja sih Pak pesertanya? Apakah hanya aparatur desa kah, atau hanya BPD, LKD-nya, atau sampai ke RT RW? Karena memang kan RT RW juga sebagai aparatur desa ya Pak, yang tadi kita bilang sampai ngetok-ngetok jam 12 malam, ada kejadian apa, itu termasuk juga tidak Pak? Ya, jadi tidak hanya kepala desa, perangkat desa, BPD, RT RW, terus Posyandu, Karang Taruna, ya. Terus penyuluh-penyuluh desa, ini kan perlu dilindungi. Betul. Karena aktivitas dia itu tidak kita harapkan sih sehat dan aman dia dalam bekerja, ya kan. Nah ini yang kita lindungin ini jangan sampai waktu berangkat kerja atau pulang kerja terjadi resiko. Nah ini akhirnya dia yang jiwanya sosial, dia harus mengeluarkan uang banyak kalau terjadi resiko.
Kalau untuk BPJS sendiri untuk program ini pasti kan bekerja sama ya Pak dengan pemerintah, apalagi tadi Bapak bilang baru 20 desa dari 179. Nah itu bagaimana sih Pak tanggapan pemerintah? Apa kita terjun bareng atau memang memiliki program bareng itu bagaimana? Jadi dari DPMD ya itu sudah menyurati untuk di 2023 sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2024 untuk desa ya. Jadi perangkat desa, kepala desa dan BPD ini wajib ikutkan program untuk mensejahterakan pekerjanya. Nah kita harapkan dengan kita melakukan sosialisasi ini ya, ini bisa semuanya perangkat desa di Kabupaten Bekasi bisa diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan. Berarti benar-benar harus kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri ya. Lalu kapan target dari BPJS Ketenagakerjaan ini mencakup semua dari 179 desa itu Pak? Kita harapkan sih bulan depan harus bisa tercover semua ya. Karena jangan sampai terjadi resiko dulu baru didaftar. Nah ini nanti nggak manfaat ya program pemerintah ini tidak sampai ke lapangan. Dan yang utama ini kan perangkat desa ini kepanjangan tangan pemerintah. Iya betul. Nah kalau perangkat desanya sendiri tidak ikut, bagaimana masyarakat di bawah? Nah ini kita harapkan perangkat desa ikut, tahu manfaatnya, bisa menularkan ke. Jadi memberi contoh juga ke masyarakat seperti itu ya Pak ya. Tadi Bapak bilang ada anggaran khusus untuk aparatur desa. Nah, untuk skema pembayarannya itu seperti apa, Pak? Ini ada anggaran APBDes-nya. Jadi di aturan itu di aplikasi sistem keuangan desa ya online. Ini pada bidang 1 penyelenggaraan pemerintah desa, terus 01.01 penyelenggaraan belanja silpa dan operasional pemerintah desa dengan kode rekening 01.01.03 penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Jadi sebenarnya di sini sudah diatur dan kita harapkan segera didaftarkan. Berarti seharusnya kepala desa itu inisiatif seperti ini ya Pak ya. Tidak harus digembur-gemburkan oleh pemerintah dan BPJS, harusnya sudah mengayomi aparatur desanya sendiri ya. Di luar aparatur desa nih Pak, masyarakat desa Kabupaten Bekasi ini kan banyak sekali dominan agraris dan pekerja rentan ya Pak. Ya, betul. Itu bagaimana Pak prosedurnya untuk mendaftarkannya? Jadi bisa lewat agen, dia bisa lewat BRI, Indomaret ya, atau bisa datang langsung ke kantor. Nah ini yang kita harapkan 2 program itu, jadi kecelakaan kerja dan kematian. Jadi kalau manfaatnya kecelakaan kerja itu seluruh biaya pengobatan perawatan di kelas 1 akan kita tanggung. Kalau ada beberapa rumah sakit malah di VIP. Nah ini di VIP untuk perawatannya. Walaupun dia sakit, tapi seenggaknya yang nunggu ini bisa nyaman lah untuk di kamarnya. Terus dia gaji, dapat terima gaji juga. Kecelakaan kerja, dia tidak bekerja, BPJS Ketenagakerjaan menggaji. Berarti selama dia sakit dibantu juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada biaya transport. Biaya transport. Kalau dia meninggal waktu terjadi resiko kecelakaan kerja, dapat santunan 70 juta. Plus anaknya yang masih bekerja, yang masih sekolah diberikan beasiswa. Beasiswanya seperti apa tuh Pak? Beasiswanya jadi diberikan setiap tahun. Jadi TK SD itu 1,5, SMP 2 juta, SMA 3 juta, perguruan tinggi 12 juta. Berarti tidak hanya berhenti ketika yang pesertanya itu wafat, tapi diberi donasi juga, diberikan santunan untuk keluarga pada ahli warisnya anaknya yang masih sekolah. Untuk mungkin biayanya sendiri nih Pak, di luar aparatur desa kan memang sudah diberikan anggaran. Betul. Nah kalau masyarakat sendiri itu dibiayakan berapa? Kalau dia iurannya 16.800, dia mengiur bisa bayar 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi dia kalau misalnya takutnya lupa nih, petani misalnya habis panen bayar 200.000, dia udah terlindungi selama 1 tahun.
Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, bagaimana sih sistem kerjanya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalkan kesehatan kan tadi yang Bapak bilang kalau kayak demam berdarah bisa langsung ke IGD. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kapan bisa kita klaim? Ya, kalau misalnya kecelakaan kerja, itu waktu dia misalnya contoh berangkat kerja, petani kemarin dia waktu berangkat kerja ke lokasi kerja kesetrum, ya. Kesetrum itu akhirnya meninggal, dia kan dia masuk rumah sakit dulu. Nah pas terjadi dirawat di rumah sakit, seluruh biaya pengobatan kita tanggung. Berarti tidak ada kelasnya ya Pak, benar-benar di kelas 1 ya, semua. Semua di kelas 1, habis berapa juta nanti kita tanggung tanpa biaya nanti. Nah ya kita turut berduka juga, dia meninggal. Nah kita berikan santunan 70 juta. Berarti ketika petani atau yang tadi kita bicarain yang tidak bekerja formal, teman-teman bisa juga mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan cuma 16.800 dan sudah mendapatkan santunan kematian. Betul. Dan mungkin singkatnya bisa perorangan dan tidak terikat satu keluarga ya Pak ya. Dan jadi sebenarnya memudahkan ya Pak ya. Memberi keringanan terhadap orang-orang masyarakat menengah ke bawah juga. Ya. Nah terakhir nih Pak, minta ajakan nih dari Bapak sendiri sebagai kabid pekerja pasar dan pekerja freelance atau pekerja seni ya, karena kan sekarang teman-teman Gen Z juga nih banyak yang kerja freelance nih, entah jadi desainer atau entah jadi apapun itu kan tidak pergi ke kantor nih. Nah itu bagaimana Pak ajakannya untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan? Ini sekarang ini kan luar biasa ya, jadi semua itu bisa jadi menghasilkan uang, ya kan, apalagi Gen Z ini tidak pinginnya berusaha, dia tidak ingin bekerja dengan orang lain. Nah ini juga resiko ya kan, seperti tadi YouTuber, ya kan, pedagang online. Nah ini resiko-resiko ini juga bisa terjadi, misalnya dia melakukan YouTuber di jalan, ya kan, dia lagi ke lokasi tempat dia mau melakukan editing, ya kan. Nah ini semua ini kan penuh resiko. Nah perlu juga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi mungkin yang belum saya sampaikan, kalau dia meninggal kayak sakit, tidak hubungan kerja, bunuh diri pun, nah kita berikan santunan 42 juta. Oh seperti itu. Iya, jadi asal dia meninggal, BPJS wajib memberikan santunan 42 juta. Bukan hanya kecelakaan kerja sekali gitu, tapi dengan kondisi apapun ketika peserta itu wafat langsung diberikan santunan seperti itu. Gitu. Nah kita harapkan desa-desa juga menganggarkan nih dengan di APBDes-nya melalui keluarganya mungkin yang dia masih bekerja, nah dia nggak mungkin tenaga kerja rentan ini kan tidak bisa membayarkan BPJS-nya, nah dianggarkan oleh APBDes. Ya ini ada beberapa wilayah itu sudah menganggarkan untuk mensejahterakan pekerjaannya di desanya masing-masing. Nah, contohnya di wilayah apa tuh Pak? Mungkin wilayah-wilayah lain bisa menjadi contoh. Betul, ada di Jambi, ada di Kalimantan. Nah ini desanya membiayai. Jadi pekerjanya 100 pekerja, ada 10, ada 50. Yang kita harapkan pekerja ini bisa terlindungi. Resikonya berat, misalnya dia kuli bangunan atau buruh tani. Nah ini kan resiko. Dia tapi pendapatannya tidak besar. Nah, dianggarkan oleh pemerintah desa. Menarik juga ya Pak, kalau misalkan kuli itu ya, karena kan dia tidak terikat penerima upah secara formal ya, itu bisa didaftarkan juga ya Pak sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Benar-benar teman-teman ini menarik sekali, banyak yang belum tahu sebenarnya kalau misalkan BPJS Ketenagakerjaan ini secara mandiri pun bisa, hanya membayarkan Rp16.800 sudah ada 2 program jaminan, yaitu kecelakaan kerja serta kematian. Nah ini buat teman-teman Gen Z nih yang memang tidak terikat oleh kantor ya Pak. Biasanya kan karena kalau kerja kantoran itu sudah termasuk ya Pak, sudah include BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa
langsung didaftarkan. Karena bermanfaat banget bagi kalian teman-teman yang bekerja di jalan atau bekerja di rumah pun itu bisa didaftarkan. Mungkin nih terakhir Pak, closing statement deh dari Bapak sebagai Kabid BPJS Ketenagakerjaan di bidang tersebut, memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dibuat pemerintah agar masyarakat mendaftar. Terima kasih Mbak. Dari rekan-rekan mungkin pekerja ya, dengan mungkin membeli bubur 16.800 atau 20.000 ya kan, ini bisa terlindungi selama 1 bulan. Dan kita harapkan seluruh pekerja ya, tidak melihat dari pekerja itu formal maupun informal, bisa mendaftarkan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin di Urban sendiri nanti. Bisa nanti didaftarkan di sini. Sehingga membantu rekan-rekan untuk kenyamanan bekerja kalau terjadi resiko ini tidak timbul kemiskinan baru. Mohon maaf, kemiskinan baru ini jangan sampai dia punya utang karena sudah dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan kehidupan dari ahli waris kalau terjadi resiko meninggal juga bisa berkelanjutan. Dia dapat 42 juta dan dia ahli waris bisa berusaha dengan modal yang telah diberikan oleh BPJS. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik teman-teman Urban JTV, mungkin sekian obrolan kita. Mungkin next kita bakalan podcast secara khusus mengenai perisai yang tadi kita bicarakan ya Pak. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman Urban JTV @Polaks Mall Cikarang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.